Yang pertama, kita bakal membahas mengenai sumber historisnya. Pada masa Orde Lama, Pancasila ini masih berupa filosofi Sigurd dan juga Welstanschauung, sehingga Pancasila belum bisa dikatakan sebagai sistem etika. Tetapi, nilai dan norma sudah dijadikan oleh masyarakat sebagai pedoman dan juga jalan kehidupan. Seperti contohnya, nilai kemandirian bangsa. Ketika itu masyarakat mengenalnya dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika sudah mulai disosialisasikan kepada masyarakat dan juga kepada dunia pendidikan melalui penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Kemudian selanjutnya pada masa reformasi, Pancasila sebagai sistem etika itu tenggelam ke dalam euforia politik, sehingga mengakibatkan ataupun menimbulkan adanya penyimpangan terhadap etika politik. Salah satunya yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Yang kedua, sumber sosiologis. Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan di masyarakat Indonesia atau di berbagai etnik yang ada di Indonesia melalui kearifan lokal yang dimilikinya. Dan yang ketiga, sumber politis. Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar yang digunakan sebagai sumber dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pancasila sebagai sistem etika juga merupakan norma tertinggi yang bersifat abstrak, sedangkan peraturan perundang-undangan merupakan norma di bawahnya dengan sifat yang konkret. Selanjutnya, kita bakal membahas mengenai dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada masa Orde Lama. Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada masa ini Pancasila belum bisa dikatakan sebagai sistem etika, karena pada masa ini Pancasila masih berupa filosofi Sigurd ataupun Weltanschauung, yaitu masih berupa pandangan dan juga rumusan saja. Pada masa ini adanya semangat demokrasi. Ketika itu terjadi pemilu yang diadakan dan juga diikuti oleh banyak partai politik. Namun hanya dimenangkan oleh 4 partai politik saja, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, dan juga Partai Nahdlatul Ulama. Sehingga pada masa ini terdapat tudingan dari Orde Baru bahwa pada masa ini pemerintahan terlalu liberal, dikarenakan Soekarno menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Selanjutnya, yang kedua, yaitu pada masa Orde Baru. Pancasila sebagai sistem etika itu diletakkan dalam bentuk penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Kemudian pada masa ini, muncul sebuah konsep yaitu konsep manusia seutuhnya, yaitu manusia yang berperilaku dan juga berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga bisa dikatakan pada masa ini, Pancasila sebagai sistem etika sudah mulai berjalan. Yang ketiga, masa reformasi. Pada masa ini, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring berjalannya waktu, timbul kembali Pancasila sebagai sistem etika, karena disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi dengan sistem etika akan mengakibatkan timbulnya penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap etika politik, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan juga penghalalan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, kita membahas mengenai tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada masa Orde Lama.
Pancasila sebagai sistem etika ini mendapatkan tantangan berupa pemerintahan yang otoriter. Tentunya pemerintahan yang otoriter ini tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dan sistem etika yang lebih mengutamakan pemerintahan yang kerakyatan ataupun pemerintahan yang berdasarkan pada musyawarah mufakat. Kemudian pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika mendapatkan tantangan berupa adanya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme yang dilakukan oleh aparatur negara yang tentunya hanya menguntungkan segelintir orang saja. Kemudian pada masa reformasi, Pancasila sebagai sistem etika mendapatkan tantangan berupa euforia kebebasan berpolitik yang mengabaikan nilai dan juga norma, sehingga menimbulkan tindakan yang anarkisme dan juga memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat.